Ribet amat mau pergi aja kudu ditemenin laki lah, temenin kakak lah, temenin bapak lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berkumpul walaupun via YouTube. Tidak mengurangi insya Allah niat kita untuk bermuajahah, bersilaturahim, bersila ukhuwah, agar kita bisa saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita memang banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan yang belum kita ketahui hukumnya. Maka sebagai seorang muslim sudah semestinya mempelajari hukum-hukum Islam dalam hal apapun, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran Islam dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Islam. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, dalam kondisi sekarang banyak sekali hal-hal yang belum mencerminkan kehidupan yang islami, terutama hal-hal terkait hubungan muamalah atau interaksi antara sesama manusia. Banyak sekali sekarang kita lihat wanita-wanita karir yang ngantor, sibuk bisnis, terus menjadi pegiat sosial, sehingga lupa akan kewajiban-kewajibannya, lupa akan tugas dan fungsinya di rumah. Itu bisa kita lihat sekarang ini, ya. Sampai kadang-kadang pergi sampai ke luar negeri sendirian, nggak ditemenin mahramnya yang udah suami. Ya seharusnya suaminya nemenin kalau sempat ada waktu. Kalau suaminya nggak sempat, ya kakaknya yang laki-laki atau adik kandungnya yang laki-laki yang sudah balik, atau ayah kandungnya yang sudah balik. Nah itulah sedikit permasalahan yang sebenarnya sederhana. Kalau kita mau ngamalin gampang kok. Jangan dibikin ribet. Ini kadang-kadang komentarnya bikin hati kita miris. Orang Islam tapi nggak mau diatur sama ajaran Islam. Ribet amat mau pergi aja kudu ditemenin laki lah, temenin kakak lah, temenin bapak lah. Susah kayaknya gitu. Padahal itulah ajaran Islam yang banyak mengandung hikmah. Sebenarnya ketika perempuan itu pergi keluar rumah dengan didampingi mahramnya yang laki-laki, insya Allah akan terjaga dan aman. Coba kita lihat sekarang banyak perkosaan di sana sini. Iya udah pakaiannya minim, agak mau dianterin sama mahram, celananya atau roknya tinggi banget di atas lutut. Itu kan mengundang potensi kriminalitas, ya. Bisa kita lihat. Orang kita juga kadang-kadang kalau ngelihat perempuan pakaian begitu masih ngelarak-lirik. Ya, itulah pentingnya seorang istri bisa ikhlas diatur oleh ajaran Islam. Jadi kalau kemana-mana ya harus mahram, kecuali perginya nggak lama, sebentaran doang, nggak sampai seharian, ya. Rasulullah ngasih batas waktu dalam hadis. Ini hadisnya begini bunyinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin. Tidak halal bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafiro masiratan,
biyaumin walailatin, ya berpergian selama sehari semalam, illa wa ma'ahadzu mahramin laha, melainkan harus bersama mahramnya. Ya, itu dijelasin ya. Kalau udah lebih dari sehari semalam, udah 24 jam, lebih dari sehari, mau pergi jauh, kalau hitungannya sampai 2 hari 3 hari harus sama mahram. Nggak bisa pergi jauh-jauh tanpa mahram. Ya, iya, mau ziarah juga boleh, tapi harus ada mahramnya. Ya, mahramnya di sini ya bisa siapa aja, ya, saudara-saudaranya yang memang dipercaya bisa menjaga kehormatan wanita yang ingin berpergian jauh. Ya, kalau suaminya sempat, suaminya sempat. Ya, siapapun yang masuk kategori keluarga, kerabat yang bisa mendampingi wanita-wanita yang ingin safar, ingin berpergian jauh, itu harus ditemani mahram. Tadi tujuannya supaya bisa mencegah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang perempuan nggak mau, apalagi kalau udah demen laki, kagak bakal mau dianter-anterin, ditemenin bapaknya, teman adenya, nggak bisa bebas. Sekarang mah orang udah punya demenan, kalau ngajak-ngajak saudara yang ganggu, nggak bisa ngapa-ngapain, justru pengennya bebas. Ya, sekarang sudah liberal banget kehidupan kita bisa lihat janjian di media sosial, padahal sama-sama sudah punya pasangan, ada yang satu sudah punya istri, yang satu sudah punya suami, ketemuan di jalan, akhirnya berbuat zina. Karena apa? Ya karena tadi, karena kehidupan kita ini tidak diatur sesuai dengan ajaran Islam. Itulah sebabnya hal itu membuat dampak negatif yang ada saat ini nggak bisa hilang, atau paling nggak bisa berkurang lah, ya. Terus terkait permasalahan ini juga di kemudian banyak pertanyaan dari kalangan umat Islam yang menyoal permasalahan kalau perempuan pergi haji gimana tuh sampai 40 hari nggak sama laki, ya. Ini diantara perkara ini sebenarnya sudah sering dibahas oleh para alim ulama, ya. Kalau perempuan itu menurut sebagian fuqaha dari kalangan Abu Hanafi, Imam Abu Hanifah, ya, ada Ishaq itu, dan ulama-ulama lain menyatakan haram, nggak boleh perempuan itu pergi haji tanpa mahram. Ayatnya, dalilnya itu yang diambil oleh mereka hadis tentang seorang sahabat yang ingin pergi berperang di jalan Allah. Saat dia berperang, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah mendaftarkan diri untuk berjihad di jalan Allah, sementara istriku ingin pergi haji tahun ini." Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat tersebut untuk menemani istrinya untuk pergi haji. Hadis inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi, kalangan ulama mazhab Hanafi, bahwa pergi haji bagi perempuan itu harus dengan mahram. Karena Rasulullah memprioritaskan sahabat itu untuk menemani istrinya ketimbang jihad. Gitu loh. Ada dua kewajiban yang saat itu tidak bisa dilaksanakan kedua-duanya, ya. Maka Rasul memerintahkan sahabat itu untuk menemani istrinya pergi haji ketimbang dia jihad fisabilillah. Itulah dalil bagi kalangan ulama yang berpendapat bahwa perempuan yang pergi haji harus disertai mahram. Nah, pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan wanita-wanita muslimah yang ingin pergi haji tanpa mahram, tapi dengan catatan mempercayai permasalahan itu kepada diwakilkan kepada orang yang diberikan kepercayaan. Dalam hal ini ada BPIH, Biro Perjalanan Haji, penyelenggara haji dan sebagainya. Itu boleh oleh sebagian ulama untuk pergi haji tanpa mahram. Nah, kalau nggak ada mahramnya gimana? Dia nggak punya saudara laki-laki,
Gak punya saudara lagi, bapaknya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, terus mau gimana? Jadi orang mau pergi haji nggak jadi karena nggak ada mahram, ya. Dalilnya itu ada dalil dari An-Nakhai itu menceritakan bahwa Abdullah bin Umar pernah mengajak para budaknya yang perempuan untuk pergi haji tanpa mahram. Nah, di situ. Nah, para ulama ini berdalil pada hadis itu. Jadi, sebagian ulama yang membolehkan wanita muslimah pergi haji tanpa mahram adalah dengan menggunakan dalil tersebut. Ya, karena mahram di sini ada mahram yang terkait dengan keturunan, ada mahram yang memang sifatnya hanya diberikan kepercayaan atau kita kasih amanah, diberikan kepercayaan untuk menemani wanita-wanita muslimah yang dalam keadaan safar atau pergian. Jadi nggak perlu kita perdebatkan, silakan yang mau mengikuti pendapat pertama boleh, yang mau mengikuti pendapat kedua juga boleh. Yang penting intinya kita harus berkomitmen untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup kita, wujudkan kehidupan yang islami di tengah-tengah masyarakat, ya. Mungkin demikianlah pembahasan dari Al-Fakir. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekeliruan tolong dikoreksi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari ana hamba yang dhaif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.